Swastiastu. Pita raga baya kroda man maya mam upasrita bahawo jnana tapasya putamat bawam agata Vitaraga baya kroda man maya mam upasrita bahawo jnana tapasya putamat bawam agata Vitaraga baya kroda man maya mam upasrita bahawo jnana tapasya putamat bawam agata. Artinya, banyak orang pada masa lampau disucikan oleh pengetahuan tentangku dengan dibebaskan dari ikatan rasa takut dan amarah. Kusuk sepenuhnya berpikir tentangku dan berlindung kepadaku. Dengan demikian, mereka semua mencapai cinta bakti rohani kepadaku. Para sahabat yang saya muliakan, dalam sloka sebelumnya, Sri Krishna telah menjelaskan bahwa orang yang benar-benar mengenal dan memahami sifat rohani ketuhanan dari kelahiran dan kegiatan Sri Krishna akan mencapai pembebasan. Karena itulah penting bagi kita untuk dapat mengerti dan memahami lila Sri Krishna dengan baik saat beliau berawatara ke dunia ini. Bagi orang yang terlalu dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, akan sulit sekali mengerti sifat pribadi Tuhan yang Maha Esa. Pada umumnya, orang yang terikat pada paham hidup yang bersifat jasmani, material, sangat terikat dalam keduniawian, sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengerti bagaimana Yang Maha Kuasa adalah berwujud dan tidak berwujud. Pengetahuan tentang Sri Krishna bukan sesuatu yang baru, melainkan pengetahuan yang sudah sangat lampau. Bahkan ada sejak awal penciptaan. Karena itu, dinyatakan dalam sloka ini bahwa orang-orang pada masa lampau disucikan oleh pengetahuan tentang Sri Krishna. Itulah sebabnya inti dari ajaran Bhagavad Gita adalah untuk mengerti dan memahami penyabda Bhagavad Gita, yaitu Sri Krishna. Para sahabat yang saya hormati, kalau kita mempelajari Bhagavad Gita, tapi belum memahami tentang Sri Krishna,
atau sengaja mengaburkan Sri Krishna, itu artinya kita belum berhasil dan sukses dalam mempelajari Bhagavad Gita. Walaupun kita dapat atau mendapatkan pengetahuannya. Untuk itu, kita harus vita raga baya kroda. Melepaskan keterikatan, ketakutan, dan kemarahan. Sebenarnya keterikatan adalah penyebab ketakutan dan kemarahan. Keterikatan terhadap hal-hal duniawi sering menjadi penyebab orang lupa akan Tuhan. Ketakutan timbul karena kita takut bahwa objek keterikatan kita akan direnggut oleh orang lain. Dan juga disebabkan kurangnya serada pada Tuhan. Kemarahan adalah keadaan pikiran yang meledak ketika ada halangan dalam mencapai objek keterikatan. Karena itu, orang bijak akan melepaskan keterikatan, kemelekatan, ketakutan, dan kemarahan dengan menyibukkan jiwa dan raganya dalam pengabdian kepada Sri Krishna. Melalui sembahyang, berdoa, yoga, shravanam, kirtanam, smaranam, meditasi, japam, dan sebagainya. Adi Sankaracharya menyatakan bahwa tanpa terlibat dalam bakti kepada kaki Padma Sri Krishna, pikiran tidak akan dibersihkan. Ye yatamam prapadyante tam tataewa bhajamyaham mama vartmanuvartante manusya partha sarvasa. Ye yatamam prapadyante tam stataewa bhajamyaham mama vatmanuvartante manusya partha sarvasa. Ye yatamam prapadyante tam tataewa bhajamyaham mama vatmanuvartante manusya partha sarvasa. Artinya, sejauh mana semua orang menyerahkan diri kepadaku, aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu. Semua orang menempuh jalanku dalam segala hal, wahai Partha. Para sahabat yang budiman, semua orang sebenarnya mencari Krishna dalam berbagai aspek manifestasinya. Karena Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa yang bersemayam sebagai jiwa tertinggi di dalam semua makhluk hidup. Namun jalan yang ditempuh oleh orang-orang untuk mendekati Sri Krishna
tentu tidak sama atau berbeda-beda. Karena itu, sloka ini sering juga diartikan sebagai jalan, yaitu jalan manapun yang ditempuh manusia ke arahku, semuanya kuterima. Semua orang menempuh jalanku. Ada juga yang mengartikan jalan ini sebagai agama. Dan ada juga yang mengartikan sebagai marga, yaitu karma marga, Jnana marga, bhakti marga, dan raja marga. Jalan-jalan tersebut semuanya penting. Namun ada yang lebih penting dari jalan ini adalah sejauh mana seseorang menempuh jalan tersebut. Jadi yang dilihat oleh Sri Krishna bukan jalan yang disukai dan ditempuh atau dipakai oleh seseorang untuk mendekatinya, tetapi sejauh mana orang tersebut memakai jalan tersebut untuk mendekatinya. Ye yata mam prapadyanti. Dan orang tersebut akan mendapatkan anugerah sesuai dengan penyerahan diri tersebut. Tam tataiwa bhajamyaham. Para sahabat yang terkasih, jadi cukup jelas bahwa dalam sloka ini lebih ditekankan intensitas seseorang dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan cara, jalan, metode yang dipakai. Sebagai contoh, ada orang yang rajin Trisandhya sehari sekali. Ada orang yang melakukan Trisandhya sehari 2 kali. Ada juga yang melakukannya sehari 3 kali. Sebulan sekali atau 6 bulan sekali. Dan sebagainya. Tentu anugerah, karunia yang diterima dari Tuhan tidak sama. Karena Tuhan akan memberikan anugerah karunia-Nya sesuai dengan proporsi yang dilakukan seseorang kepadanya. Inilah keadilan Tuhan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Shanti 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 Om. Rahayu.